Baiklah, di sini kami kelompok satu akan menjawab pertanyaan diskusi yang sudah diberikan pada minggu lalu terkait hukum satu termodinamika. Nah, untuk yang bagian pertama itu akan saya jelaskan sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Yani Puspita. Untuk pertanyaan dari Amalia Putri Lubis yang menanyakan, apakah temperatur dan kalor itu sama dan sebutkan perbedaan antara kalor jenis dan juga kapasitas kalor. Untuk jawaban apakah temperatur temperatur dan kalor itu sama, jawabannya ialah berbeda, di mana suhu atau temperatur itu merupakan suatu ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Nah, suhu diukur dalam satuan Kelvin pada sistem internasional. Namun, kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita menggunakan satuan derajat Celcius. Sedangkan panas atau kalor adalah suatu bentuk energi, di mana satuan dari kalor adalah joule ataupun kalori. Nah, karena kalor merupakan bentuk energi, maka kalor sendiri dapat diubah menjadi energi lain atau atau dihasilkan dari energi lain. Nah, jadi temperatur dan kalor itu berbeda. Untuk yang kedua, sebutkan perbedaan antara kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis suatu benda itu bisa didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur temperatur 1 kilogram satu zat sebesar 1 Kelvin. Nah, kalor jenis ini menunjukkan kemampuan satu benda untuk menyerap kalor dan memiliki satuan joule per kilogram Kelvin. Sedangkan kapasitas kalor itu didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dan satuan dari kapasitas kalor itu joule per Kelvin. Jadi itu perbedaan antara kalor jenis dan juga kapasitas kalor. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Kak Lutfia Azmi, di mana Kak Ufi menanyakan tentang contoh soal masing-masing proses termodinamika. Nah, proses termodinamika itu kan ada 4, ada isotermal, isobarik, isokorik, serta adiabatik. Yang pertama yaitu untuk proses isotermal sendiri, bisa dilihat juga di layarnya. Contohnya 2 mol gas argon memuai secara isotermal pada suhu 27 derajat Celcius dari volume awalnya sebesar 0,025 meter kubik ke volume akhir sebesar 0,050 meter kubik. Nah, tentukanlah kerja yang dilakukan oleh gas argon jika diketahui R-nya sebesar 8,31 Joule per mol Kelvin. Nah, jawabannya diketahui jumlah zatnya yaitu sebesar 2 mol. Kemudian suhu mutlaknya kita harus convert ke Kelvin karena itu merupakan satuan internasional dari suhu yang digunakan. Berarti 27 derajat Celcius ditambah dengan 273 yaitu sebesar 300 Kelvin. Volume awalnya sebesar 0,025 meter kubik dan volume akhirnya sebesar 0,050 meter kubik. Nah, kerja yang dilakukan pada gas argon yaitu pada proses isotermal dapat dihitung sebagai berikut dengan menggunakan persamaan. Seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, pada isotermal itu memiliki keadaan pada suhu konstan sehingga kerja sama dengan nRT ln V2 per V1. Maka kita masukkanlah semua yang diketahui tadi ke dalam rumus sehingga didapatkanlah kerja yang dihasilkan oleh gas pada proses isotermal itu sebesar 3.456 Joule. Kemudian kedua, contoh soal pada proses isokorik. Kalor sebanyak 3.000 Joule ditambahkan pada sistem, dan sistem melakukan kerja sebesar 2.500 Joule kepada lingkungan. Nah, perubahan energi dalam sistem adalah, nah di sini diketahui bahwasanya kalor itu sesuai dengan perjanjian tanda adalah 3.000 Joule, sedangkan sistem melakukan kerja, berarti bernilai negatif 2.500 Joule. Nah, ini pada proses isokorik. Ditanya adalah perubahan energi dalam. Nah, untuk menjawabnya, sesuai dengan persamaan hukum satu termodinamika, yaitu kalor sama dengan perubahan energi dalam dikurang dengan
kerja, di mana perjanjian tanda kalor akan bernilai positif jika kalor masuk ke sistem, kemudian kerja akan bernilai positif jika sistem menerima kerja, begitu juga dengan kalor akan bernilai negatif jika kalor keluar dengan sistem, dan kerja akan bernilai negatif jika sistem melakukan kerja. Sedang perubahan energi dalamnya yaitu Q sama dengan kalor sama dengan perubahan energi dalam dikurang dengan kerja. Yaitu nilai Q-nya tadi adalah positif 3000 Joule sama dengan delta U dikurang, sedangkan kan nilai kerjanya tadi sistem melakukan kerja, berarti dimasukkan negatif 2500 Joule. Sehingga untuk mendapatkannya delta U sama dengan 500 Joule nantinya untuk dipindah ruaskan. Maksudnya adalah energi dalam sistem bertambah sebesar 500 Joule. Kemudian untuk proses isobarik, sejumlah gas ideal menjalani proses isobarik sehingga suhunya menjadi 2 kali semula, maka volumenya menjadi N kali semula. Nilai N-nya adalah, pembahasannya sistem gas adalah isobarik, berarti berada pada tekanan tetap. Keadaan awal gas yaitu V1 sama dengan V dan T1 sama dengan T. Nah, keadaan akhirnya T2 itu sama dengan 2 kali dari keadaan T1. Dan yang ditanya adalah V2-nya berapa. Nah, sehingga karena proses isobarik ini berada pada tekanan tetap, sehingga kita bisa menggunakan persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sehingga didapatlah V2 sama dengan V1 dikali dengan 2T, karena T2 itu merupakan 2 kali keadaan suhu semula, dibagi dengan T1. Maka didapatlah volume akhirnya juga 2 kali dari volume semula. Artinya volume dan suhu itu sama-sama sebanding. Jadi kalau misalnya suhu awal itu naik 2 kali semula, maka volumenya juga akan naik 2 kali semula. Yang terakhir adalah proses adiabatik. Suatu sistem mengalami proses adiabatik pada sistem melakukan kerja sebesar 1000 Joule. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U dan kalor yang diserap sistem adalah Q, maka besar perubahan energi dalamnya ialah. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya pada proses adiabatik itu tidak terjadi pertukaran kalor baik yang keluar ataupun masuk sistem. Nah, di sini disebutkan sistem melakukan kerja, berarti nilai kerjanya itu sebesar negatif 1000 Joule. Nah, kita masukkanlah ke persamaan sehingga didapatkanlah perubahan energi dalamnya itu sebesar 100 Joule. Jadi, energi dalam sistem akan bertambah sebesar 100 Joule. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Kak Suci Sukma, di mana termos merupakan sistem terisolasi? Apakah dua lapisan pada termos yang menyebabkan termos termasuk sistem terisolasi? Bagaimana dengan rice cooker? Jawabannya di sini bisa sama-sama kita lihat. Di sini adalah gambar penampang dari termos itu sendiri. Bisa dilihat ada wadah termos dari plastik atau logam, selubung kaca, ruang hampa udara, kemudian ada selubung kaca yang tidak bergerak pada bagian bawah. Nah, di mana prinsip kerja dari termos itu sendiri sebenarnya sederhana. Termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik, artinya tidak ada kalor yang keluar ataupun masuk sistem. Sehingga bahan adiabatik ini secara ideal dapat menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungan. Nah, kalau tidak ada terjadinya interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak akan ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya tidak terjadi pertukaran temperatur. Nah, dengan menggunakan bahan adiabatik ini, termos mampu mempertahankan suhu air yang berada di dalamnya. Nah, air panas yang sudah masuk ke dalam termos tidak akan cepat dingin. Bahan adiabatiknya apa? Di sini kan ada bahan berasal dari ruang hampa udara. Nah, itulah lapisan yang pada termos yang menyebabkan termos tersebut termasuk ke dalam sistem terisolasi. Bagaimana dengan rice cooker? Berbeda dengan rice cooker itu termasuk ke dalam sistem terbuka, karena di dalam rice cooker terjadi transfer energi maupun transfer materi antara sistem dan lingkungan. Kan pada rice cooker itu ada uap yang keluar, sehingga itu sistemnya akan terjadi transfer materi ataupun energi dari sistem ke lingkungannya. Jadi berbeda, kalau rice cooker itu menurut kelompok kami termasuk ke dalam sistem terbuka. Karena memang terjadi
transfer energi ataupun materi di antara sistem dan lingkungannya. Pertanyaan keempat dari Kak Marla, yaitu aplikasi proses termodinamika pada kontekstual atau kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita lihat pada gambar di slide, yang pertama itu proses diving, pada proses isotermal, contohnya diving, di mana ketika seseorang sedang melakukan diving, pada saat melakukan diving itu tidak terjadi perubahan suhu dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem pada di bawah laut. Kemudian pada yang kedua proses isokorik. Bisa dilihat itu gambar panci presto. Nah, mana panci presto itu sebelum gas keluar dari katup pelepas ini, hal ini bisa dikatakan dengan proses isokorik karena volume kompornya itu akan konstan. Volume yang diberikan oleh kompor itu akan konstan. Kemudian proses isobar, contohnya pada balon udara. Nah, pada balon udara itu tidak terjadi perubahan tekanan sehingga mengakibatkan balon udara itu dapat terbang ke atas lurus gitu. Tidak menyebar kemana-mana karena tidak terjadinya perubahan tekanan ya, ketika sudah di atas. Kemudian yang terakhir proses adiabatik, itu sudah saya jelaskan sebelumnya, contohnya adalah termos, karena di termos itu tidak terjadi perpindahan kalor baik masuk ataupun keluar dari sistem. Yang terakhir yaitu dari Kak Leli Astuti, apakah setiap sistem memiliki ke-6 jenis energi? Kemudian contoh soal dari perubahan energi dalam. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah setiap sistem memiliki ke-6 jenis energi? Jawabannya iya. Karena energi suatu sistem dapat bertambah secara spontan bila suhu lingkungan lebih besar dari sistemnya, yang mengakibatkan kalor mengalir ke dalam sistem. Ketika kalor mengalir ke dalam sistem, berarti sistem memiliki energi dalam, di mana energi dalam itu bergantung pada ke-6 macam energi tadi yang bervariasi antara satu molekul gas dengan yang lainnya. Kemudian contoh soal perubahan energi dalam bisa dilihat di slide, yaitu perubahan terjadi pada satu sistem ketika sistem tersebut mengabsorpsi atau menyerap kalor sebesar 50 Joule dan melakukan kerja sebesar 30 Joule. Maka perubahan energi dalam dari sistem tersebut adalah kita masukkan jawabannya, yaitu persamaan hukum pertama termodinamika, kalor sama dengan perubahan energi dalam dikurang dengan kerja. Nah, didapatkanlah karena sistem melakukan kerja, maka W-nya akan bernilai negatif. Sehingga didapatkanlah perubahan energi dalamnya sebesar positif 20 Joule. Jadi, energi dalam sistem akan bertambah sebesar 20 Joule. Mungkin sekian penjelasan jawaban pertanyaan diskusi dari bagian saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Yani Puspita. Kepada Yani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Islami Husna, yang mana pertanyaannya, jika kita demam, mana yang lebih baik, dikompres menggunakan air hangat atau menggunakan air dingin? Nah, demam sendiri merupakan suatu keadaan karena produksi panas dalam tubuh lebih besar daripada panas yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, ketika kita demam, lebih baik dikompres menggunakan air hangat. Nah, kenapa? Karena dengan menggunakan air hangat atau kompres air hangat dapat mengakibatkan suhu di luar tubuh menjadi hangat. Maka, tubuh akan menganggap suhu di luar cukup panas. Nah, saat suhu di luar lebih panas dari suhu tubuh, maka mendorong sistem ekskresi pada kulit untuk mengeluarkan keringat. Nah, dengan demikian, tubuh akan bereaksi menurunkan suhu tubuh. Nah, selain itu, air hangat itu juga dapat membuat pembuluh darah tepi di kulit melebar, yang selanjutnya akan membuka pori-pori. Nah, hal inilah yang memudahkan panas keluar tubuh sehingga terjadinya perubahan suhu tubuh. Nah, kaitannya dengan termodinamika, yaitu ketika diberi kompres air hangat, maka pusat pengatur suhu tubuh akan menerima informasi bahwa tubuh sedang hangat dan akan segera menurunkan suhu tubuh dengan melepaskan kalor dari tubuh. Nah, tubuh di sini bisa kita umpamakan dengan sistem yang nantinya dia akan menuju lingkungan, sehingga nantinya terjadi penurunan suhu tubuh. Nah, lanjut pertanyaan dari Yulia Asri Warlinda, yang mana pertanyaannya di sini,
Sampai mana batasan hukum pertama termodinamika dibahas di SMA. Nah, pokok bahasan yang dibahas pada hukum pertama termodinamika di SMA, terkhususnya kimia, yaitu ada sistem dan lingkungan, ada energi dalam, ada kerja, ada entalpi, dan juga proses-proses termodinamika. Nah, hukum pertama termodinamika pada dasarnya merupakan hukum kekekalan energi, yang mana menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain, tetapi energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, jika suatu sistem mengalami perubahan dan dalam perubahan terjadi penyerapan kalor, nah sebagian kalor yang diserap digunakan untuk melakukan kerja, sebagian lain dari energi tersebut disimpan dalam sistem dalam bentuk energi dalam. Nah, energi dalam suatu sistem tidak dapat diukur, tetapi dapat diketahui besar perubahan dari suatu proses reaksi yang terjadi, yaitu perubahan energi dalam, yang mana dirumuskan yaitu delta U sama dengan Q ditambah W. Nah, pada proses reaksi kimia, kerja umumnya terjadi akibat adanya gas yang terlibat dalam reaksi. Nah, jika reaksi menghasilkan gas, volume akan bertambah dan pertambahan volume ini akan mendesak keluar melawan tekanan udara luar. Nah, kerja yang dilakukan oleh sistem untuk mendorong tekanan udara luar ini dirumuskan dengan W sama dengan min P dV. Nah, ini menunjukkan kerja dapat dihasilkan bila terjadi perubahan nilai tekanan dikali volume. Nah, dengan demikian, PV adalah salah satu bentuk energi yang dikandung oleh sistem. Nah, karena U adalah energi dalam sistem dan PV merupakan energi sistem, maka jumlah keduanya merupakan energi total yang dikandung sistem disebut dengan entalpi atau H. Nah, pada tekanan tetap, kalor yang diberikan pada sistem sama dengan kenaikan entalpinya, yaitu Q sama dengan delta H, dan juga sebaliknya. Nah, bila dalam proses tidak terjadi perubahan volume, berarti kalor tidak sama dengan perubahan entalpi, karena dalam proses ini tidak terjadi kerja. Nah, oleh sebab itulah Q sama dengan delta U atau perubahan energi dalam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semua kalor yang diberikan ke dalam sistem disimpan sebagai energi dalam. Nah, selanjutnya itu adalah proses-proses termodinamika yang telah dibahas sebelumnya oleh penyaji. Lanjut, pertanyaan selanjutnya dari Kak Rusy Eviana, yaitu perjanjian tanda pada hukum pertama termodinamika, apakah dimasukkan di dalam rumus atau digunakan sebagai penanda saja? Iya, dia dimasukkan ke dalam rumus, tetapi mengikuti perjanjian tanda dari rumus yang akan kita gunakan. Nah, hukum pertama dapat dinyatakan dengan beberapa cara, tetapi rumus umum matematika lebih umum digunakan yaitu Q sama dengan delta U dikurang W. Nah, dengan perjanjian, si kalor akan bernilai positif bila kalor masuk ke sistem, dan sebaliknya, kalor akan bernilai negatif jika kalor keluar sistem. Nah, demikian juga untuk kerja. Kerja akan bernilai positif bila sistem menerima kerja, dan sebaliknya, dia akan bernilai negatif bila sistem melakukan kerja. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Aroma Carmila. Yang pertanyaannya, mengapa bila mengosokkan tangan bisa menghasilkan panas? Apakah termasuk pada aplikasi hukum pertama? Nah, kenapa pada menggosok tangan bisa menghasilkan panas? Hal itu terjadi karena gaya gesekan antara kedua telapak tangan kita yang menyebabkan pergerakan molekul-molekul atom yang ada di telapak tangan semakin lama semakin cepat, hingga saling bertumbukan satu sama lain. Nah, ketika hal di atas terjadi, akibatnya akan timbul pelepasan energi berupa panas yang bisa menyebabkan kedua telapak tangan kita terasa hangat. Nah, panas sebenarnya disebabkan karena adanya energi kinetik molekul-molekul yang molekul-molekul yang bergerak cepat sehingga menjadi panas atau kalor.
Nah, hal ini sesuai dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, melainkan energi hanya dapat diubah dalam suatu bentuk ke bentuk lain. Nah, jadi di sini terjadi perubahan energi dari energi kinetik menjadi panas. Nah, apakah termasuk dalam hukum pertama termodinamika? Iya, karena hukum pertama termodinamika pada dasarnya merupakan hukum kekekalan energi. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bang Eka Primasda, yang mana pertanyaannya proses kerja pada AC dan juga fungsi baling-baling pada AC. Nah, AC sendiri atau air conditioner merupakan salah satu contoh penerapan hukum termodinamika, khususnya hukum termodinamika pertama dan juga hukum termodinamika kedua. Nah, sistem kerja AC terdiri dari bagian yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan tekanan supaya penguapan dan penyerapan panas dapat berlangsung. Nah, di dalam AC ini terdapat gas yang bernama freon atau kita kenal dengan refrigeran yang berfungsi untuk menghasilkan panas dan dingin dari udara yang dikeluarkan oleh AC. Nah, proses kerjanya pertama-tama gas atau refrigeran diberi tekanan oleh kompresor sehingga gas berubah dari fase gas menjadi cair yang mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu. Nah, gas refrigeran yang bertekanan tinggi ini dia akan masuk ke dalam kondensor. Nah, nanti mengalami proses kondensasi, terjadinya perubahan fase dari gas menjadi cair. Nah, di dalam kondensor terdapat kipas. Nah, yang mana panas yang mengalir sebelumnya dibuang oleh kipas. Nah, kemudian refrigeran dia akan masuk ke receiver atau dryer, yang mana di sini fungsinya untuk menyerap kotoran dan air yang terbawa oleh cairan refrigeran tersebut. Nah, kemudian dia masuk ke katup ekspansi. Nah, pada tahap ini nantinya tekanan akan diturunkan. Nah, sehingga cairan berubah dari fase cair menjadi gas. Nah, karena perubahan kerapatan massa lebih rendah, sehingga suhu yang sebelumnya telah turun menjadi turun lagi. Nah, selanjutnya gas freon tadi masuk ke evaporator dan dihembuskan udara melalui evaporator sehingga suhu menjadi dingin. Nah, selanjutnya gas freon tersirkulasi kembali melalui kompresor dengan siklus yang sama. Nah, jadi siklus ini terjadi berulang-ulang, yaitu kompresi, kondensasi, ekspansi, dan evaporasi ini terjadi berulang kali selama AC bekerja. Nah, jadi fungsi baling-baling pada AC seperti yang telah dijelaskan tadi, fungsinya di sini yaitu dia berguna untuk membantu pembuangan udara panas ke udara luar. Nah, lanjut pertanyaan dari Kak Suci Firma, yang mana pertanyaannya, jelaskan pengertian kalor jenis dan hubungannya dengan hukum pertama termodinamika. Nah, kalor jenis suatu benda didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu kilogram zat sebesar 1 Kelvin. Nah, kalor jenis menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor dan memiliki satuan Joule per kilogram Kelvin. Nah, secara matematis dalam menentukan kalor, kita menggunakan rumus yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yang mana M merupakan massa, C merupakan kalor jenis, dan delta T merupakan perubahan suhu. Nah, di mana pada persamaan matematis ini kita membutuhkan kalor jenis untuk menentukan kalor. Nah, yang mana nantinya kalor ini dia dapat berubah sebagian menjadi energi dalam dan sebagian lagi menjadi kerja. Hal ini merupakan bunyi dari hukum pertama termodinamika, yang mana rumusnya sendiri yaitu Q sama dengan delta U dikurang W. Nah, begitulah hubungan antara kalor jenis dengan hukum pertama termodinamika. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada jawaban-jawaban yang salah dan ada penggunaan kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.